Ya, jadi hal-hal yang ingin kita bahas saat ini ada 3 hal ya. Pertama, kita akan mengenal kondisi virus COVID sekarang ini dan perkembangannya terupdate seperti apa. Yang kedua, kita juga akan melihat apa saja yang terjadi di gelombang ketiga dan apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk antisipasi yang kita harus kerjakan. Dan yang ketiga, bagaimana Nonijus itu bisa menjadi bagian yang harusnya tidak jemu-jemu ya, kita selalu publikasikan sebarkan kabar baik ini untuk setiap orang yang kita kenal, yang kita tahu, dan yang pastinya lewat sosial media pun kita harus tetap sebarkan karena ini sebuah hal yang baik. Dan pada poin ketiga saya akan bicara lebih sedikit banyak tentang penjelasan apa yang sudah kita pernah diskusikan hari Sabtu yang lalu dengan Isam Isan ya, senior researcher kita dari Jepang kemarin. Ada poin-poin penting yang harus dan yang kita semua harus pahami sehubungan dengan produk kita terhadap COVID ya. Jadi coronavirus ya yang saat ini masih menjadi bagian yang tetap menjadi pantauan pemerintah dan juga selalu menjadi bagian yang tidak pernah putus karena ini akan bergerak terus, nggak tahu ujungnya sampai mana, tapi kita masih harus bergerilya karena ini pastinya menurut para peneliti ini akan terus bermutasi jenis virusnya. Nah, dari paparan yang kemarin juga kita sudah kenal ya. Di sini ada jenis-jenis virus yang ada alfa, ada beta, gamma, delta, dan masih banyak lagi, dan varian-varian sub di bawahnya yang kecil-kecil ya, yang biasanya itu mengikut nama Yunani ya, nama-nama Yunani Romawi lah istilahnya. Nah, dan setiap jenis virus itu ternyata punya kemampuan berbeda-beda dan spesifikasi kekhasan yang berbeda-beda, dan ini yang banyak sekali membuat para para medis itu kecolongan karena mungkin terlambat untuk mengidentifikasi jenis virusnya sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya. Nah, kita mau dengerin dulu video berikut ini. Virus corona terus bermutasi dan menghasilkan varian baru. Hingga berita ini ditulis ada 11 varian virus corona yang diberi nama sesuai alfabet Yunani oleh Organisasi Kesehatan WHO. Virus corona varian Delta menjadi perhatian karena tempat ia pertama terdeteksi, yaitu di India, yang sempat mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Virus yang tadinya ditemukan di India ini kini sudah menyebar ke beberapa negara seperti Indonesia dan masih terus bermutasi. Varian Delta sudah bermutasi. Mutasi ini kemudian diberikan nama varian Delta Plus. Menurut konferensi pers dari WHO, varian Delta memiliki kekuatan 2 kali lebih menular dibanding dengan virus aslinya. Dan apabila terpapar, orang tersebut akan memiliki viral load yang tinggi. Viral load tinggi artinya pasien yang terinfeksi bisa dengan mudah menularkan orang lain. Meskipun demikian, WHO mengatakan bahwa vaksin yang didistribusikan ke masyarakat saat ini masih efektif, setidaknya mencegah sakit parah yang ditimbulkan virus corona. Nah, bagaimana dengan Delta Plus? Diberi nama Plus karena varian Delta ini lebih berbahaya dan mematikan. Hasil penelitian WHO menemukan varian Delta Plus ini bisa saja kebal terhadap obat-obatan dan vaksin. Tetapi, kasus yang terkait dengan varian Delta Plus masih sangat jarang ditemukan bahkan secara global. Karakteristik varian Delta Plus masih terus dilakukan untuk mengungkap karakteristik lain yang tidak dimiliki varian ini. Ya, jadi tadi informasi tentang virus corona dan saya mau kasih informasi tentang kondisi terkini per hari ini. Bagaimana virus Delta ini sudah mulai banyak hadir dan syukur beberapa bulan ini ya, sekarang kan kita sudah level kedua ya di PPKM terjadi karena kita lihat ini pergerakannya tuh udah di angka 0% ya, 0,0%, artinya dalam batas yang tidak terlalu agresif ya.
dan untuk orang-orang yang diisolasi mandiri pun juga 0,1% pertumbuhannya. Jadi boleh dibilang tidak bergerak virus ini, dan itu yang menyebabkan PPKM kita menurun. Begitu juga dengan nasional. Secara nasional kita angkanya cukup tipis banget ya. Tapi seharusnya kita tidak lengah, karena biasanya kejadian tuh seperti itu. Waktu kena serangan kedua kan kita juga turun bagus banget, lalu kemudian terjadi serangan kedua, dan biasanya serangan ketiga itu ya kondisinya ya seperti saat ini, ketika kita sudah mulai turun, sudah mulai bagus, akan bisa terjadi serangan ketiga ya. Nah, kenapa bisa bagus kondisi saat ini? Kita yakini itu karena ada vaksin ya. Jadi kita identifikasi dulu ada 7 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Jadi saya presentasi ini bukan mau menunjukkan bahwa vaksin satu lebih bagus dengan vaksin yang satunya lagi, atau dulu saya dapat Sinovac, kalau ada yang dapat Astra, ada yang dapat Pfizer sekarang ini. Ya bukan berarti bahwa satu dan lain-lainnya lebih bagus, tetapi memang ya itu semua seperti namanya jatah pemerintah, ya kita juga harus ngikutin. Kapan kita memang dapat yang Sinovac, ya kita dapat Sinovac ya. Yang terakhir memang adalah Pfizer. Nah, kita lihat untuk jenis-jenis Sinovac atau Sinopharm, ini adalah jenis-jenis virus yang dimana menggunakan virus yang sudah dimatikan, jadi diinaktivasi. Jadi memang boleh dibilang virus matilah yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tetapi memang tubuh masih mengenal itu sebagai benda asing, sehingga akhirnya terjadi proses mekanisme pembentukan antibodi. Tetapi yang terjadi di AstraZeneca beda lagi, dia adalah jenis yang virusnya masih hidup, cuman dilemahkan ya. Jadi yang diaktifkan adalah mRNA-nya, jadi messenger RNA-nya ya. Dan memang sedikit agak ekstrim karena dia virusnya masih hidup ya, dan akhirnya bereaksi terhadap tubuh, maka tubuh pun juga memberikan antibodi yang lebih. Makanya kan reaksinya kadang-kadang biasanya pada orang yang muda, masih muda itu kan kekebalan tubuhnya masih heboh ya, masih oke. Makanya ketika AstraZeneca banyak yang terjadi reaksi itu pada kaum muda karena masih bereaksi terhadap antibodinya tuh kenceng banget. Nah, dengan Pfizer ya memang kalau kita lihat efikasinya itu sampai 95%. Artinya sel yang memang virus yang dimasukkan ini memang virus yang betul-betul masih hidup, jadi bukan yang dilemahkan ya. Jadi tetapi cetakan itu kita masukkan ke dalam virus, bukan virus COVID yang kita masukkan, tapi kita tempelkan DNA-nya si virus COVID itu kepada sel adenovirus ya. Jadi sel adenovirus ini adalah sel atau si virus yang pilek yang kita tempelkan, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu mengenalnya sebagai virus COVID, sehingga akhirnya antibodi COVID lah yang dibentuk oleh tubuh. Ya, sama juga dengan Moderna. Ya, memang angka efikasinya sampai 95-94% karena memang itu masih virus yang aktif ya, karena si DNA virus COVID ini ditempelkan ke DNA ke virus flu untuk supaya dimasukkan ke dalam tubuh dan dia bergerak, dan akhirnya proses antibodi terjadi di dalam tubuh. Ada juga Novavax ya, sama juga ini seperti si Sinopharm, Sinovac ya. Jadi 79% ya ininya angka efikasinya, dan dia juga memasukkan memasukkan virus yang tidak aktif. Nah, kita juga ada yang dibuat di Indonesia, yaitu Merah Putih dan juga Sinovac ya. Ini memang angkanya masih boleh dibilang untuk Merah Putih efikasinya masih dalam penelitian, dan untuk Sinovac sendiri lebih rendah dari Sinopharm dan juga lebih rendah daripada Novavax ya, itu sekitar 65,3. Makanya sekarang orang yang sudah injection Sinovac 2 kali ya, dia boleh tuh harus mengambil tindakan injection yang ketiga, karena memang efikasinya boleh dibilang di bawah 70% ya. Jadi kalau ada tawaran booster untuk yang waktu dulu dia pernah suntik vaksin Sinovac 2 kali, boleh ambil yang ketiga kalinya ya. Oke. Nah,
Sekarang kita mau lihat fenomena yang terjadi di gelombang ketiga ya, dan bagaimana kita harus mengantisipasinya. Kita mau lihat bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi biang kerok ya, menjadi hal utama yang harus kita lakukan atau harus kita cegah. Ya, jadi Satgas COVID-19 Bapak Wiki Adhisa Smito memprediksi bahwa akan terjadi gelombang ketiga tuh di bulan Desember ya. Sebenarnya terjadi dipikirnya Oktober Desember, tapi sekarang ini kita bersyukur Oktober belum terjadi pergerakan yang signifikan, tetapi biasanya nanti di Desember itu adalah bertepatan dengan orang masuk hari libur anak-anak, lalu kemudian akhir tahun, lalu juga hari raya ya, hari raya Natal dan libur akhir tahun ya. Jadi ini yang membuat pastinya akan bisa dilihat ada terjadi lonjakan gelombang ketiga ya. Nah, kita dengar dulu reviewnya dari media ya. Perlahan tapi pasti, Indonesia berhasil melewati gelombang kedua pandemi pada Juli lalu. Kini, seiring menurunnya kasus, kegiatan masyarakat yang semula dibatasi mulai dilonggarkan. Meski demikian, masyarakat diminta tak mengendurkan protokol kesehatan. Kebijakan pembukaan kegiatan masyarakat perlu dilakukan hati-hati agar kasus tidak kembali meningkat. Kementerian Kesehatan menyebut, Indonesia bisa saja dihantam gelombang ketiga COVID-19 dan tidak menutup kemungkinan jumlah kasus akan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dari satu jurnal ilmiah itu sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini sifatnya akan menimbulkan gelombang-gelombang epidemiologi berkali-kali. Jadi dia tidak cukup dengan satu gelombang dan sudah mencapai puncaknya, kemudian turun ya seperti yang saat ini kita alami. Artinya kemudian serangan ataupun pandemi tadi dari COVID-19 itu selesai. Itu tidak terjadi pada pola penyakit virus COVID-19. Dia akan menimbulkan serangan-serangan beberapa kali, baru kemudian mungkin nanti dengan adanya vaksinasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat ya, bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat global, maka kemungkinan akan terjadi penurunan kasus. Nah, Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, gelombang pertama pandemi terjadi pada Desember 2020 saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kasus menimpa Indonesia dan belahan dunia lainnya. Namun, ketika dunia yang didominasi oleh kasus dari India melonjak pada bulan April 2021, Indonesia justru sedang berada di angka kasus yang sangat rendah. Sebaliknya, di bulan Juli saat negara lain sedang turun kasusnya, Indonesia justru mengalami lonjakan kedua. Memasuki bulan Agustus, Indonesia sudah mulai turun dari lonjakan kasus kedua, namun dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga, bebarengan dengan beberapa negara yang juga naik, termasuk negara tetangga seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Percepatan vaksinasi kini memang tengah dikebut untuk mencegah risiko paparan virus corona. Begitupun dengan testing cepat untuk mendeteksi kasus sedini mungkin. Masyarakat pun diimbau agar melakukan perjalanan hanya untuk kegiatan yang betul-betul penting. Sebab meski kasus menurun, Indonesia belumlah terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, jadi yang mau saya tegaskan di sini ya, bahwa ternyata ketika negara lain itu sudah turun, kita malah naik. Ketika negara lain itu naik, kita malah turun. Kita memang selalu belakangan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini, bahwa penyebab gelombang ketiga nantinya yang bakal terjadi itu terjadi karena ada beberapa hal. Pertama, karena memang si virusnya ini akan terus tadi, seperti dikatakan oleh Kemenkes, dia akan terus melakukan gelombang-gelombang berkali-kali. Oleh kenapa? Karena virus itu pun juga ikuti tren, dia bisa saja melakukan mutasi-mutasi virus yang kita tidak bisa prediksi. Ya, itulah salah satu kehebatan virus yang memang sangat boleh dibilang
agak boleh dibilang cukup nakal ya, karena mereka tuh betul-betul bisa karena dia bermain di RNA bukan bermain di DNA, jadi betul-betul dia bisa bergerak sesuai dengan lingkungannya atau berubah sesuai dengan lingkungannya. Hal kedua yang terjadi karena memang vaksinasi kita sampai sekarang itu belum merata. Masih banyak orang-orang di luar daerah khususnya di Pulau Jawa yang masih belum vaksin. Dan juga masih banyak orang yang lengah protokol terhadap kesehatan ya, nggak mau cuci tangan ya, kadang masker lupa taruhnya di sini ya, bukan menutupi hidung dan mulut tetapi malah taruhnya di dagu. Lalu juga pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi ya, karena sekarang udah masuk level 2, udah mulai banyak lagi orang pergi kondangan, orang pergi kumpul-kumpul, udah mulai pesiar, udah mulai kesana kemari, karena memang itu adalah hal yang boleh dibilang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita ini yang sudah sampai hampir 2 tahun nggak kemana-mana, stuck di rumah, jadi mungkin ada kebosanan. Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dibuka supaya alur perekonomian berjalan kembali. Dan mobilitas penduduk pada hari raya, ya ini tidak bisa kita pungkiri karena memang ya akan adanya boleh dibilang kita nggak bisa menutup mereka untuk melakukan ibadah walaupun itu dibatasi, tetapi tetap saja ini menjadi concern yang harus kita perhatikan. Jadi intinya sebenarnya kalau kita nggak mau menjadi bagian dari gelombang ketiga ya kita harus manage protokol ya, tidak lengah ya, kemudian kita juga harus vaksin. Dan juga kita juga membatasi diri untuk memilih tempat-tempat ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, paparan terakhir dari seorang ahli ya, beliau ini adalah seorang ahli alergi ya, ahli pakar profesor seorang alergi dari Rumah Sakit UI, Rumah Sakit RSCM juga. Dia mengatakan bahwa namanya Profesor Dr. Iris Renggadis, kita tuh sekarang harus bisa berdamai dengan COVID. Jadi artinya kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID yang ada. Ya kita nggak bisa against, kita nggak bisa menahan diri. Kita harus friendly dengan COVID ini ya. Gimana caranya ya, kita memang harus hidup dan menjalani kehidupan ini. Caranya memang menurut beliau ya harus ada terobosan. Ya terobosannya cuma 2. Yaitu kalau nggak obat ya suplemen. Ya yang bisa membuat si individu ini bisa baik itu mencegah maupun mengobati ketika dia kena infeksi. Cuma 2 itu. Ya artinya yang lain kan sifatnya preventif ya, cuci tangan, prokes, segala makan makanan yang bergizi, tidur segala macam, itu adalah bagian yang memang harus kita lakukan. Tetapi di luar itu harus ada intake yang harus dikonsumsi, yaitu salah satunya mau digarisbawahi ini adalah suplemen. Ya, jadi peneliti lain ya, peneliti kita Mr. Isami Fumiyuki Isami-san mengatakan bahwa kunci daripada kehidupan kita bisa berdamai dengan COVID adalah kita harus melakukan gerakan wellness, yaitu gerakan untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Apa saja? Ya di sini ada 6 items yang beliau tawarkan. Pertama food, ya kita harus cari makanan yang bergizi, menghindari makanan junk food. Kedua adalah sleep, tidur ya, kita harus tidur, kalau nggak bisa tidur 8 jam at least kita bisa tidur 6 sampai 7 jam ya. Kemudian mindfulness itu kedamaian hati ya, jangan stres ya, nggak usah panik ya, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Lalu kemudian exercise, olahraga ya, minimal seminggu 2 kali ya, kalau nggak bisa tiap hari nggak apa-apa. Kalau saya sekarang belajar untuk melakukan gerakan apapun 30 menit setiap hari. Tapi kalau mau agak lebih panjang, nge-gym segala macam boleh 2 kali dalam 1 minggu. Tapi setiap hari harus bergerak, itu harus kita kerjakan ya, sambil berjemur tentunya ya. Lalu kemudian sanitasi ya, tadi kita cuci tangan, lalu kemudian kita pasang masker ya, kemudian kita juga menerapkan kebersihan kita. Dari luar kita kembali ke rumah, kita mandi dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah minum noni. Nah, suplemen noni ini yang ingin saya jelaskan di sini
Kenapa kita melihat bukan berarti kecap saya nomor satu, kita kerja di perusahaan Morinda lalu kita juga menjual produk Morinda, noni jus ini kemudian kita bilang nomor satu. Tidak, karena sebenarnya noni jus kita itu yang nama latinnya Morinda citrifolia itu memang sudah diakui oleh dunia internasional, di mana kita lihat di sini di PubMed Gov itu kalau kita klik Morinda citrifolia maka akan kita temukan sekitar 800 penelitian. Bapak Ibu, 800 penelitian itu banyak ya. Dan ini kita bicara penelitian karena satu penelitian itu cost-nya itu bisa miliaran ya, ratusan juta sampai miliaran. Jadi kalau penelitian Morinda ada 800, Bapak Ibu bisa hitung deh seberapa banyak dana yang dikucurkan untuk sebuah penelitian. Nah, kebanyakan memang penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap Morinda citrifolia itu adalah pre-preview paper ya, dan di mana dari penelitian tersebut kami New Age Morinda sudah melakukan kontribusi terhadap penelitian tersebut sebanyak 127 penelitian. Ya, jadi tidak jarang kita secara global dikenal sebagai noni company ya, artinya perusahaan yang memang betul-betul tahu banget noni dan ekspor di bidang noni. Jadi saya mau cerita sedikit Bapak Ibu, waktu kemarin kita selesai presentasi dengan Isam-Isan, itu hari Sabtu, hari Seninnya saya ditelepon sama orang Bepom. Agak sedikit ketar-ketir ya saya kalau ditelepon orang Bepom, dan ini yang telepon bukan level bawah tapi ini level direktur, saya nggak perlu sebut namanya. Beliau telepon saya nggak pernah juga bertemu dengan beliau secara pribadi, tapi beliau ternyata mengenal Morinda dan dia minta minum. Kenapa? Karena kepala Bepom minta noni. Saya bilang, aduh, saya takut. Kenapa nih Bu? Ya ibu dulu pernah saya kasih noni dan saya pengen, dan ibu tanya lagi gitu loh, saya mau minum noni lagi. Saya nggak ngerti apakah ini ada hubungannya dengan penelitian-penelitian yang belakangan ini Morinda sudah kerjakan dan publish ya, sudah keluar new release-nya, karena sekarang ini memang noni itu mulai banyak dilirik ya. Jadi saya agak merasa bahwa ini sebuah peluang sebenarnya. Nah, besoknya besoknya kemudian saya kirimlah noni ke mereka, dan sorenya saya ditelepon lagi oleh direktur yang lain juga ingin membeli noni. Ya, jadi saya berpikir, wow, ini GR-GR-annya saya aja nih, kok bisa ya, maksudnya bukannya kok bisa ya, ini this is the timing mungkin ya, saatnya kita tuh mulai dilirik, mulai dilihat bahwa sebenarnya noni ini bisa menjadi salah satu bagian bahan alam yang memang harusnya boleh dibilang menjadi bagian untuk penanganan COVID. Nah, bisa saja mereka melihat ini tadi, penelitian Morinda citrifolia sekarang sudah mulai banyak untuk antivirus, anti kanker, dan anti-anti yang lainnya. Nah, saya sih berpikir kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua noni itu sama. Ya, saya confident, saya yakin kenapa noni dari Tahiti atau Tahitian noni itu bagus. Ya, lebih bagus, spesial. Yang pertama karena memang secara alamiah memang produknya bagus, dan kedua lingkungan tumbuhnya itu bagus. Ya, kita tahu kenapa dia secara alamiah bagus ya, kemarin Isami cerita, ini pun juga saya baru tahu ternyata noni yang dibawa dari Science itu, dari nenek moyang itu adalah noni-noni yang sudah di hybrid, yang sudah dikawin silangkan dan kemudian menghasilkan noni yang terbaik lah yang mereka bawa. Itu luar biasa ya, orang zaman lalu, zaman Batu tuh bisa punya pemikiran mencari bibit unggul gitu ya, dan itu pun mereka bawa. Jadi boleh dibilang ya, noni yang kenapa yang di Tahiti terbaik karena bibit awalnya tuh udah paling bagus. Dan yang kedua ya ternyata dia membawa bibit itu di dalam lingkungan yang perfect, lingkungan yang pas, di mana Tahiti itu adalah negara yang boleh dibilang sangat-sangat ideal buat noni, di mana noni ini sendiri merupakan sebuah tanaman yang memang
memang dia tuh bisa hidup dengan segala kondisi, situasi tanah seperti apapun ya, sehingga ketika dia tumbuh di Tahiti dengan paparan sinar matahari yang sangat kuat, dia justru malah memberikan reaksi kimikal dengan nama keluar fitonutriennya, ya salah satunya iridoidnya itu yang bisa berfungsi sebagai anti photoaging agent ya. Jadi sebagai antinya, jadi ketika dia dipapar kena paparan sinar matahari, justru dia bereaksi membuat anti paparan matahari, dan anti itulah yang sebenarnya menunjukkan bahwa si fitonutrien itu punya kemampuan untuk menolak. Jadi ketika buah ini kita makan, ya apa yang bisa dikerjakan oleh fitonutrien itu pun masuk ke dalam tubuh kita absorb, dan kemudian kita bisa boleh dikatakan mendapatkan benefit seperti ketika si fitonutrien ini memberikan kontribusi yang sama terhadap tanaman itu sendiri ya. Jadi tadi bibitnya udah bagus, lingkungannya yang bagus juga tumbuhnya ya, jadi tidak ada debu, airnya bagus, kemudian udaranya segar. Wadah perfect, jadi makanya dibilang paradise ya. Nah, saya mau tambahin sebenarnya yang membuat kenapa saya selalu berpikir kenapa tadi nanti di ujung dijelaskan kenapa ada noni juga yang hidup di Tahiti, dan kenapa dia tuh nggak ada PPT-nya, nggak ada endapannya, karena sebenarnya ini Bapak Ibu, ini kuncinya teknologi dan formulanya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa secara teknologi buah noni itu tidak bisa boleh dibilang dipisahkan biji, kulit dan dagingnya. Bagaimana si buah si pure itu bisa kemudian mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita tidak punya teknologi yang baik. Dan ketika kita mengenal buah ini dan kita tahu cara mengolahnya secara teknologi, maka kita mendapatkan bahan ingredient tadi, elemen-elemen tadi secara sempurna. Dan dengan formulasi yang tepat ya, kolaborasi dengan blueberry, cornelian cherry, dengan olive ya, dengan cranberry, itu ternyata membentuk sebuah bahan yang memang kalau dibilang itu betul-betul sempurna ya. Makanya ketika bahan bakunya oke, teknologinya oke, formulasinya tepat, maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Tahitian noni juice itu punya precipitates, punya endapan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang kemarin Isam-Isan bilang kita centrifuge, ini alatnya ya. Ya, ini alatnya centrifuge ini. Jadi cairan-cairan itu dimasukkan ke tubuh ini, lalu diputer ya, kemudian akan terpisah tuh Bapak Ibu. Bagian yang beningnya di atas, bagian yang berat itu di bawah. Ya, jadi endapannya itu adalah bagian yang berat. Nah, ternyata kalau kita bandingkan TNJ itu precipitate-nya endapannya itu paling banyak di antara yang noni dari Fiji, noni dari Hawaii. Ada juga noni-noni dari Tahiti, tapi kok nggak ada, padahal sama-sama lingkungannya sama. Tapi kenapa kok yang ini gambarnya, yang ini kok nggak ada endapannya? Ya itulah tadi yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa teknologi dan formula akan menentukan seberapa besar kemampuan sebuah produk itu punya benefit atau manfaat ya. Jadi tidak terpisahkan ya. Nah, penelitiannya pastinya yang paling boleh dibilang sampai saat ini tuh betul-betul menjadi core kita, menjadi base kita, bagaimana si PPT tadi itu ya, dia bisa berfungsi sebagai imunomodulator. Ya, imunomodulator tadi itu sifatnya nanti lebih kepada kalau dia mengalami gangguan misalnya kekurangan imun sistem ya, dia perlu disupport, kemudian dia noni bisa menaikkan support. Tapi kalau misalnya ada dalam beberapa kasus terjadi proses autoimun di mana kekebalan tubuhnya berlebih, lalu kemudian ditekan ya, sebenarnya reaksi COVID itu juga badai sitokin itu kan sebenarnya proses reaksi autoimun yang begitu berat ya, begitu besar sehingga harus ditekan. Nah, noni punya kemampuan menekan kekebalan tubuh ya. Jadi itulah yang membedakan dia noni ini dengan herbal-herbal yang lainnya. Kalau herbal yang lain bergeraknya cuma satu arah, ya apakah dia meningkatkan atau
pun dia menekan, tapi kandungan herbal yang hanya bisa melakukan proses imunomodulator tuh hanya noni saja, ya. Nah, ini bagaimana kita tahu orang pasien kanker itu kan imun sistemnya rendah banget ya. Jadi ketika noni PPT diberikan ya, ada namanya angka kehidupan survival rate itu ketika tikus yang sudah diberikan sel kanker. Bapak Ibu, saya belajar kenapa sel kanker yang dimasukkan. Karena sel kanker itu adalah sel yang paling sulit ya, yang tidak bisa dideteksi secara langsung. Artinya gini, kalau sel-sel kanker yang lain itu ada stage-nya. Jadi dia akan melalui stage 1, stage 2, stage 3. Jadi setiap stage itu ada gejalanya, ada gangguan klinisnya yang terjadi, kelihatan. Tapi kalau sel kanker itu biasanya jarang sekali orang kena kanker paru itu dalam kondisi stadium 2 atau 1. Biasanya justru sel kanker itu didapatkan atau terdeteksi setelah sudah kondisi stadium 4 atau stadium lanjut. Jadi saya agak sedikit waktu itu angkat topi banget mengetahui si Anne Hirozumi itu memakai sel kanker, karena memang ini sel yang boleh dibilang sangat sulit untuk di treatment gitu, dan dengan sel yang dengan sel kanker yang agak sulit di treatment itu noni it's work gitu loh. Bisa kita lihat di sini untuk jus noni crude-nya aja atau noni yang belum diapa-apain ya, masih betul-betul noni mentah boleh dibilang itu 41% angkanya. Tetapi ketika noni PPT kita bisa lihat itu sampai 38,5% ya. Dan noni solution di bagian beningnya itu tadi yang kita centrifuge bagian atas itu solution yang bening itu nggak berfungsi apa-apa ya. Jadi makanya kalau ada jus noni yang bening-bening itu aduh ya apa sih isinya, pasti udah nggak ada apa-apanya ya. Nah, itu bagaimana noni terhadap cancer, kita bisa lihat sel cancer lung tadi. Nah, kita mau lihat bagaimana ketika seseorang memutuskan untuk mengambil tindakan kemoterapi ataupun radiasi. Apakah noni bisa membantu? Yes, jawabannya ada di sini, di tabel kedua. Bahwa ketika noni saja, itu angka keberhasilannya itu 50%. Tapi begitu pula juga dengan kalau kemoterapi saja malah lebih rendah, hanya 37,5%. Tetapi ketika dia dikombinasi justru hasilnya cetar banget ya, mendekati sempurna, artinya hampir 90%. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana noni itu sebenarnya bisa membantu proses bukan kontraindikasi dengan treatment medis, bisa dilakukan paralise berbarengan. Bersinergi dengan obat medis. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya minum noni stop obat, enggak juga, boleh sama-sama minum obat, minum noni supaya pengobatannya pun juga maksimal. Nah, untuk kasus immunosuppressive agent saja ya, dari kalau kita lihat ternyata memang kalau noni dibarengkan dengan obat-obat atau zat-zat yang bisa menekan kekebalan tubuh, justru noninya tidak bisa bekerja. Ya, jadi kalau dia misalnya contoh kasus autoimun ya, itu kan memang dia harus minum immunosuppressant untuk menekan kekebalan tubuhnya. Nah, kadang kalau itu terjadi ya kita minta pasien memilih, dia makan obat dulu ya, habiskan obatnya baru minum noni atau noni saja ya, obatnya nggak bisa dikombinasi. Khusus untuk immunosuppressant ini agak berbeda ya. Tetapi dengan berbagai macam obat-obat kanker ya, seperti Adria, seperti CDDP, seperti 5FU tadi, seperti VCR tadi, noni itu bekerja sangat sinergis ya. Jadi kalau ada pasien-pasien kemoterapi, pasien radiasi, please bilang harus dibantu dengan noni. Karena kenapa? Karena reaksi kemoterapi itu kan merusak sebenarnya, menghancurkan jaringan. Nah, noni itu menjaga supaya jangan sampai jaringan yang sehatnya itu ikut rusak, tapi dijaga, di maintenance ya. Nah, ini kasus yang penelitian lain juga bahwa ternyata daun noni pun juga punya kemampuan
terhadap virus hepatitis C. Jadi virus yang juga boleh dibilang agak sedikit susah atau sulit untuk dimatikan, itu jenis hepatitis C, itu bisa ditangani dengan daun noni, ya. Dan bagaimana juga buah noni pun dan kandungan di dalamnya juga bisa meningkatkan aktivasi imun tubuh kita, dengan penelitian yang ada di sini, ya, di mana ini penelitian dilakukan di Jepang, ya, dan ini juga salah satu bagian dari penelitian kami Maurina New Age yang juga bekerja sama dengan universitas di Jepang, ya, untuk bisa bagaimana sel imun kita tuh diaktifkan. Jadi ini kabar baik bagi orang-orang yang mungkin punya reaksi alergi, ya, punya reaksi juga kekebalan tubuh menurun, ya, seperti COVID juga, ya, ini menjadi hal yang harus kita pahami. Nah, belakangan kita memahami bahwa ternyata ada hubungan bahwa penyakit COVID atau virus COVID itu dengan namanya ACE2 reseptor. Jadi ACE2 reseptor ini adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita dan dia akan keluar ketika automatically dia akan terrespon, ya, ketika si COVID ini datang, karena mungkin bagian dari kekebalan tubuh, tetapi ternyata ini dimanfaatkan oleh boleh dibilang di kamuflase, ya, oleh si COVID-19 ini sebagai tempat dia untuk menempelkan dan kemudian masuk nantinya menyalurkan DNA dia, RNA dia ke dalam tubuh manusia kita. Makanya oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus merusak si ACE2 reseptor ini supaya dia tidak langsung menjadi tempat yang sangat empuk buat si virus COVID ini menempel. Lalu ini salah satu penelitian juga yang dilakukan di Malaysia, di mana mereka mengambil beberapa bahan-bahan asli Malaysia, ya, bahan herbal, ada Locust aspera, ada noni, ya. Lalu mereka juga bandingkan dengan obat-obat juga antivirus seperti remdesivir dan hydroxychloroquine ini, dan menemukan bahwa ternyata kemampuan yang lebih efektif zat yang bisa membuat si ACE reseptor itu tidak bisa bekerja adalah noni. Ya, jadi yang bisa merusak si ACE reseptor tadi itu tidak, sehingga si virus itu tidak bisa menempel, hanya noni. Jadi ini bagian dari sebuah penelitian yang terkini sehubungan dengan penemuan hubungan antara COVID dan ACE2 tadi. Ya, dan di New Age sendiri kita juga menemukan bahwa ternyata si blocking spike yang ACE tadi itu bisa diikat, ya, oleh protein yang ada tercipta ketika kita minum noni jus, sehingga akhirnya si protein itu tidak bisa mengenali, ya, tidak bisa mengenali. Dan yang penelitian berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, oh ya, ini sampai kemampuannya tuh sampai 70%. Jadi kalau dibilang pertahanan tubuh kita itu ditingkatkan sampai 70%. Jadi walaupun di lingkungan kita, misalnya tanpa sengaja kita terpapar dengan virus, itu boleh dibilang kita 70% sudah terlindungi di luar imun sistem tubuh kita. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi walaupun kita nanti harus berhadapan dengan orang, harus ikut meeting onsite, harus presentasi di mana-mana, harus naik kendaraan umum, kita tuh sebenarnya udah diproteksi, boleh dibilang perfect, karena 70% itu adalah terhadap lingkungan kita, 30%-nya tinggal imun tubuh kita aja. Jadi boleh dibilang kita udah firm sebenarnya dengan kondisi kalau kita tetap maintain minum noni jus. Jadi kita, ya, saya nggak bisa bilang bahwa kita nggak perlu masker, kita tetap harus perlu masker karena itu bagian dari kegiatan wellness tadi, sanitation. Ya, tetapi paling tidak kita sudah bisa paham bahwa kemampuan noni jus itu bisa menghambat si spike protein ini sampai 70%, ya. Dan penelitian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana noni dan ingredient noni itu seperti buahnya, daunnya,
bijinya dan ekstrak bijinya itu bisa mengkontrol namanya furin. Jadi furin ini adalah enzim yang berfungsi sebagai aktivasi tubuh kita. Setiap bagian-bagian tubuh kita itu punya furin masing-masing. Nah, ketika virus SARS masuk, itu yang terrespon itu furinnya berbeda dengan ketika COVID yang masuk furinnya berbeda. Nah, ketika si COVID masuk, kalau kita minum noni dalam bentuk apapun, apakah diambil dari daunnya, dari bijinya ataupun dari buahnya, itu furinnya nggak keluar, Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk virus itu bisa menjelajah ya, mencari di mana furin yang dia senangi. Karena furin itu biasanya keluar kalau virus itu masuk. Tetapi kalau furin itu nggak keluar karena dihambat oleh noni, maka si sel itu tidak akan bisa menempel. Dia hanya sebagai makhluk yang tidak punya rumah, hanya di luar saja, tidak bisa masuk dan tidak bisa punya kesempatan berkembang biak bahkan untuk replikasi dirinya sendiri, ya. Jadi itu satu penelitian yang masih akan terus dikembangkan, Bapak Ibu, bagaimana tadi tentang protein spike dan juga furin ini menjadi bagian yang boleh dibilang noni itu punya masa depan ya terhadap penanganan COVID ini. Jadi di akhir presentasi saya mau bilang kepada Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu minum noni, ini adalah sebuah pilihan yang perfect ya. Mau noni apapun, mau ekstra, mau maxidoid, mau TNJ ya. Karena dia pasti pertama dia meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, dia bisa membunuh langsung virus itu ya. Yang ketiga, dia mampu memblok ACE tadi ya. Kalau tadi membunuh ya sifatnya karena dia bisa meningkatkan natural killer cell kita. NF-kappa beta kita pun dirusaknya. Jadi memang dia punya kemampuan untuk membunuh dan memblok ACE sebagai tempat masuknya virus tadi. Ya. Jadi demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu.